Halo semua, Halo semua. kami dari kelompok 5 FIDE 1B K08 SHWPK yang beranggotakan Saya Arvila Chandra dengan NIM 007. Saya Mbak Jessica Purvita dengan NIM 034. Saya Lutfi Alfian dengan NIM 03076. Saya Nugraha Mbia NIM 094. Saya Viola Bina Ardi dengan NIM 112. Saya Prelaya Rahmawati dengan NIM 157. saya Aziz Sarkasya dengan NIM 169 akan mempresentasikan laporan RBL tentang menentukan parameter penentu lompatan tertinggi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tujuan percobaan. Tujuan percobaan pertama adalah menganalisis lompat vertikal. Yang kedua adalah menghitung perubahan momentum hingga perubahan energi. Tujuan percobaan yang ketiga adalah membuat grafik percepatan, kecepatan, dan posisi dengan waktu menggunakan perangkat lunak menganalisa video. Tujuan percobaan yang keempat adalah mengetahui faktor fisis yang mempengaruhi tinggi lompatan. Baik, selanjutnya terdapat teori dasar. Lompatan counter movement adalah gerakan di mana pelompat dimulai dari posisi berdiri tegak, membuat gerakan ke bawah awal dengan menegakkan lutut 90 derajat, kemudian lutut dan pinggul segera melolos untuk lompat vertikal. Untuk lebih jelasnya terdapat di gambar 3.3.1, lompatan counter movement. Teori dasar yang kedua adalah lompatan squat. Lompatan squat jump merupakan gerakan dengan merendahkan posisi tubuh sampai setengah jongkok, kedua tangan saling berkait di belakang kepala, bergerak ke atas dengan kuat, dan menjaga kepala tetap tegak. Untuk lebih jelasnya terdapat pada gambar berikut ini. Alat dan bahan pada percobaan kali ini yaitu penggaris atau meteran, kamera, software penganalisa video, dan pester atau kertas untuk penanda. Selanjutnya, metode percobaan. Pertama, persiapkan kamera di tempat yang stabil dan ukur tinggi dari lantai ke titik pusat tubuh. Buat tanda dari kertas atau pester, kemudian tempelkan pada lengan sejajar dengan titik yang dianggap sebagai pusat massa. Lakukan lompatan variasi counter movement jump, dan usahakan posisi lengan tidak berubah, serta tetap lurus ke bawah untuk mereduksi faktor lain yang mengubah hasil lompatan. Lakukan variasi lompatan squat jump, dan usahakan keadaan lengan tetap tidak berubah. Selanjutnya, video rekaman dimasukkan ke dalam software tracker untuk dianalisis. Letakkan titik nol koordinat pada pusat massa tubuh sebelum melompat. Gunakan fitur calibration stick untuk menyesuaikan ukuran video dengan ukuran sebenarnya. Dengan mengasumsikan hanya terjadi gerak vertikal, pilih model grafik data posisi, kecepatan, dan percepatan dalam sumbu Y saja. Setelah itu, lakukan tracking pada tanda pusat massa dengan menggunakan fitur Track Point Mesh. Tekan dan tahan tombol Shift untuk mengambil data. Setelah selesai tracking, akan didapatkan data berupa grafik pada panel sebelah kanan. Simpan data grafik dan lakukan hal yang sama pada variasi lompatan lain dari setiap pelompat. Selanjutnya, yaitu perhitungan. Pertama-tama, menghitung tinggi lompatan dan waktu lompatan. Untuk menghitung tinggi lompatan, digunakan rumus H lompat sama dengan H max dikurang H0. Kemudian, untuk menghitung waktu lompatan atau T lompat, dapat digunakan rumus T lompat sama dengan T max dikurang T0. Angka-angka untuk rumus ini dapat didapatkan pada tracker di setiap orangnya. Kemudian, untuk menentukan kecepatan take off atau V take off, menggunakan rumus energi mekanik dan hukum kekekalan energi. Sebagaimana yang diketahui, energi mekanik merupakan penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial, sehingga menggunakan rumus EM sama dengan EK ditambah EP atau setengah MV kuadrat ditambah MGH. Kemudian dengan penurunan rumus sederhana, didapatkanlah rumus V take off sama dengan akar 2G H max dikurang H0.
Perhitungan perubahan momentum menggunakan metode impuls momentum, yakni dengan persamaan I sama dengan delta P sama dengan integral F dt. Setelah diturunkan, didapat persamaan 1, yaitu delta P sama dengan mv2 min mv1. Resultan gaya vertikal pada lompatan adalah sigma F sama dengan G GRF min mg. Setelah diturunkan dengan mensubstitusikan delta P ke persamaan pertama, didapat rumus akhir delta P lompatan sama dengan mv take off. Ya, kemudian ada perhitungan perubahan energi, yang gaya yang diintegrasikan ke dalam perpindahan usaha menghasilkan perubahan energi kinetik benda yang dinyatakan dalam persamaan W sama dengan integral F kali dr sama dengan delta EK. Menerapkan teorema usaha energi ke tahap kontak tanah dari lompatan memberikan persamaan berikut dari saat pelompat tidak bergerak atau VI sama dengan 0 dan Y sama dengan YI, hingga ketika take off Y sama dengan Y take off. Maka didapatkan persamaan integral YI hingga Y take off FGRF min mg dy sama dengan setengah mv kuadrat take off. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing dari dua gaya yang bekerja pada pelompat dapat dianggap sebagai usaha yang dihasilkan sebagai berikut. Integral YI hingga Y take off FGRF dy min integral YI hingga Y take off mg dy sama dengan setengah mv kuadrat take off. Kemudian diturunkan menjadi WGRF min WBW sama dengan setengah mv kuadrat take off. Kemudian diturunkan lagi menjadi W sama dengan setengah mv kuadrat take off. Selanjutnya adalah pengolahan data. Dengan menggunakan aplikasi tracker dapat diperoleh salah satu grafik sebagai berikut. Dengan menggunakan software tersebut juga dapat dibaca tinggi maksimum dan tinggi take off serta waktunya. Selanjutnya pengolahan data dengan perhitungan rumus. Menghitung ketinggian dengan rumus Y lompat sama dengan Y max min Y take off, T lompat sama dengan T max min T take off. Menghitung kecepatan take off. V take off sama dengan 2G, Y max min Y take off. Menghitung perubahan momentum dengan rumus I sama dengan I GRF min IBW sama dengan MV take off. Dari rumus-rumus tersebut diperoleh perhitungan sebagai berikut. Berikutnya, analisis kami terhadap percobaan ini. Lompatan counter movement memiliki gerakan lompatan yang diawali dari posisi berdiri, kemudian membuat gerak awalan ke bawah sebagai ancang-ancang. Sedangkan lompatan squat jump dimulai dari posisi tubuh pelompat setengah jongkok. Perbedaan posisi awalan ini menyebabkan adanya perbedaan tinggi maksimum yang dicapai. Berdasarkan data pada tabel 531 dan tabel 532, terdapat perbedaan variasi lompatan yang lebih tinggi dari setiap orang. Untuk beberapa praktikan, hasil lompatan counter movement lebih tinggi dibanding squat jump, sebab lompatan ini dinilai memiliki gerak awalan yang lebih singkat, sehingga kekuatan otot dapat lebih dipusatkan ketika melakukan dorongan. Sementara itu, bagi beberapa pelompat lain, capaian maksimum squat jump lebih tinggi. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan beberapa hal dari setiap pelompat setiap kali melakukan variasi lompatan. Pada bagian pengolahan data pun, ditemukan adanya perbedaan nilai kecepatan lompat ataupun V take off antara data pengukuran dengan data hasil perhitungan. Nah, terdapat beberapa gelat yang mungkin terjadi pada percobaan ini. Di antaranya, pertama, ketidaktepatan kalibrasi jarak koordinat pada video dengan jarak sebenarnya. Kedua, ketidaktepatan momen yang ditangkap pada tiap frame per second. Tiga, ketidaktepatan proses tracking. Keempat, adanya perbedaan stamina dan standarisasi teknik lompatan dari setiap pelompat yang dilakukan secara berulang. Adanya gelat ini diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya kesalahan dalam percobaan. Pada percobaan ini, digunakan perangkat lunak Vizsla Tracker untuk mengetahui dan mencatat posisi pelompat setiap waktunya berdasarkan video. Meskipun memiliki fitur kalibrasi jarak, akurasi yang didapat tidak bisa dipastikan sebaik dengan pengamatan secara langsung. Hal ini dapat terjadi akibat adanya perbedaan posisi kamera tiap orang, distorsi gambar oleh lensa, dan ketidaktepatan penempatan titik acuan. Penggunaan kamera juga mempengaruhi akurasi hasil pengukuran. Perbedaan kecepatan kamera atau frame per second berimplikasi pada ketidaktepatan momen yang ditangkap oleh kamera. Hal ini ditunjukkan pada tabel 512 dan 522, di mana tidak semua V maksimum bernilai 0. Di samping itu, kecepatan rana atau shutter speed kamera yang bernilai kecil juga cenderung membuat gambar yang dihasilkan menjadi tidak tajam, sehingga mengurangi akurasi proses tracking. Nah, selain keterbatasan alat, ketidaktelitian dari praktikan juga berpengaruh pada hasil pengukuran. Selama percobaan, terdapat kemungkinan kesalahan pengukuran jarak nyata akibat perbedaan alat ukur yang digunakan dan juga kesalahan paralaks.
Faktor-faktor inilah yang membuat adanya galat dan mengurangi ketelitian hasil percobaan. Pada tabel 531 dan tabel 532 ditunjukkan variasi waktu lompatan, tinggi lompatan, dan kecepatan saat akan melompat atau V-take-off dari dua jenis lompatan. Pada tabel lompatan counter movement, terlihat bahwa Lutfi dan Baptias memiliki V-take-off yang paling besar, yaitu sebesar 4,81 meter per second. Besarnya V-take-off ini berbanding lurus dengan tinggi lompatan yang juga besar. Selain itu, Laila memiliki V-take-off paling kecil, yaitu sebesar 1,9 meter per second, yang mengakibatkan tinggi lompatan paling kecil juga, yaitu sebesar 0,188 meter. Dari hal ini, dapat dilihat bahwa V-take-off berbanding lurus dengan tinggi lompatan. Untuk menciptakan V-take-off yang tinggi, dibutuhkan juga gaya dorong yang besar dari pelompat terhadap lantai. Nah, agar pelompat dapat melompat jauh, maka dibutuhkan gaya dorong yang besar dan waktu lompat yang singkat mungkin untuk menciptakan perubahan momentum yang sebesar-besarnya. Berdasarkan analisis ini, ditarik kesimpulan bahwa untuk memiliki performa lompatan jauh di atas kemampuan manusia rata-rata, dibutuhkan massa yang ringan dengan gaya dorong yang besar dan terjadi dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk menciptakan perubahan momentum yang besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah berdasarkan hasil eksperimen, dapatkan variasi lompatan counter movement cenderung lebih tinggi dibandingkan variasi squat. Dan yang kedua adalah dapatkan hasil perhitungan perubahan momentum hingga perubahan energi pada tabel 5,3,1 dan pada tabel 5,3,2. Dan yang ketiga adalah dihasilkan hasil berhasil posisi, kecepatan, dan percepatan terhadap waktu menggunakan perangkat menganalisa video pada gambar 5,1,1 hingga gambar 5,6,7. Dan yang keempat adalah faktor fisik yang mempengaruhi tinggi lompatan, diantaranya adalah kecepatan awal atau V-take-off, energi dan gaya dorong, waktu lompatan, masa pelompat, serta perubahan momentum. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.